Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, nama saya Firman Abdullah, asal Bangkalan Madura, kelas B4, prodi BKI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar pemahaman individu. Kita membahas konsep dasar pemahaman individu. Tentunya kita juga akan membahas tentang segala hal yang mencangkupi dalam diri individu. Entah itu mengenai pengertian daripada individu, karakteristik individu, faktor-faktor yang membuat karakteristik individu itu berbeda, dan segala hal pengertian ataupun segala hal pengetahuan yang ada dalam diri individu. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian individu. Menurut Hamalik, individu adalah satu kesatuan yang setiap satunya itu memiliki satu ciri khas. Jadi tidak ada satu individu yang tidak memiliki ciri khas. Ketika kita membahas tentang individu, tentunya kita juga akan membahas tentang perbedaan. Lalu dengan mengenai perbedaan tersebut, bagaimana kita melihatnya? Jadi menurut Hamalik, seorang individu itu bisa dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi vertikal, dan yang kedua dapat dilihat dari segi horizontal. Ketika kita melihat seorang individu melalui segi vertikal, maka kita akan melihat seorang individu dari keadaan fisiknya, keadaan jasmaniahnya. Lalu ketika kita melihat individu dari segi horizontal, maka kita akan melihat individu dari segi mental, keadaan mentalnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap karakteristik individu, yang membentuk terhadap sikap ataupun karakteristik individu. Yang pertama yaitu adalah dari faktor genetik atau bawaan, dan yang kedua dari faktor lingkungan. Kedua faktor ini yaitu menjadi faktor dasar yang mempengaruhi terhadap karakteristik seorang individu. Mulai dari bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bersikap, dan juga bagaimana dia merasakan terhadap suatu hal atau suatu masalah. Seorang bayi dilahirkan melalui dua keturunan dan lalu berkembang dalam satu lingkungan. Maka hal dan faktor itulah yang menjadi faktor dasar terbentuknya suatu individu. Menurut Ardana dan kawan-kawan, ada 5 indikator yang menjadikan karakteristik individu itu berbeda-beda. Yang pertama yaitu adalah indikator minat, yaitu tentang hasrat. Setiap orang memiliki hasrat yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu muncullah suatu karakteristik atau pribadian ataupun sikap seseorang itu yang berbeda juga. Lalu yang kedua adalah tentang indikator sikap. Ketika muncul hasrat yang berbeda-beda, tentunya juga akan muncul suatu atau perbuatan ataupun perilaku individu yang juga yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga yaitu adalah kebutuhan individual. Karena perbedaannya kebutuhan pada individu, baik yang bayi, kebutuhan dewasa, kebutuhan orang tua, tentunya berbeda-beda. Maka hal itu menjadi satu indikator berbedanya karakteristik individu. Dan yang keempat yaitu adalah kemampuan atau kompetensi. Tentu, manusia dilahirkan dengan memiliki kompetensi ataupun kemampuan yang berbeda-beda. Entah ada yang memiliki kemampuan dalam bidang olahraga, ataupun dalam bidang pelajaran sosial, ataupun matematika, atau hitung-hitung. Maka dengan perbedaan kemampuan ataupun kompetensi itu, membuat karakteristik individu itu menjadi berbeda-beda. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu mengenai pengetahuan. Jadi, pengetahuan seseorang itu tentunya berbeda-beda, apalagi tentang mengenai menyerap informasi. Ketika seorang individu mendapatkan informasi, maka tidak semua individu, semua orang itu sama dalam memahaminya. Contohnya ketika saat berada di kelas. Ketika dalam satu kelas memiliki banyak orang atau banyak orang yang belajar,
maka tentunya guru akan menyampaikan satu materi yang sama. Namun ketika ditanya dalam penyerapan ilmu tersebut, para murid berbeda-beda dalam menanggapi satu pertanyaan yang sama. Contohnya ketika ditanya mempelajari tentang pemahaman individu. Ketika dosen ataupun guru telah menjelaskan apa pengertian daripada individu itu, lalu ketika ditanyakan setiap individu atau setiap murid itu ditanyakan terhadap pengertian individu, tentunya jawabannya berbeda-beda. Ada yang menjawab tentang pemahaman individu adalah tentang konsep pengembangan diri, ataupun ketika ditanya ada yang menjawab pemahaman individu adalah bagaimana kita mengetahui jati diri, maka di sana ditemukan bahwasanya setiap individu itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda sesuai kapasitas masing-masing, sesuai kepada kemampuan masing-masing, kembali pada tadi. Jadi indikator inilah indikator yang salah satu indikator yang menjadi berbedanya karakteristik pada individu. Juga ada yang mengatakan bahwasanya 5 indikator ini juga yang membentuk terhadap karakteristik individu. Faktor minat, sikap, kebutuhan sosial, kemampuan, dan pengetahuan. Ini adalah 5 langkah ataupun 5 cara untuk menimbulkan satu karakteristik yang baru dalam diri kita, dalam diri manusia. Lalu selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor munculnya perbedaan. Faktor-faktor penyebab perbedaan karakteristik individu. Yang pertama yaitu adalah karena perbedaan kognitif. Karena perbedaan kognitif yaitu artinya berbeda pengetahuan ataupun berbeda daya tangkap terhadap informasi. Seperti yang dicontohkan yang tadi yang pertama yaitu sebagai indikator terbentuknya karakteristik. Di sini juga faktor pengetahuan ataupun kognitif ini juga menjadi faktor yang mendasar bagi seorang individu untuk berbeda karakteristik atau timbulnya perbedaan karakteristik. Lalu yang kedua yaitu adalah perbedaan dalam kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa itu merupakan kemampuan dalam menyampaikan hasrat, menyampaikan suatu perasaan. Dalam hal ini juga termasuk dalam kecerdasan seorang manusia. Maka hal ini juga menjadi satu faktor terbentuknya karakteristik individu. Dan juga menjadi faktor yang membedakan, yang membuat berbedanya karakteristik dari setiap individu itu sendiri. Lalu yang ketiga ada perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik itu adalah tentang pengoptimalisasian ataupun pengaplikasian segala aspek yang ada pada tubuh atau segala kompetensi yang ada dalam tubuh. Jadi bagi setiap individu tentunya tidak semuanya sama dalam mengoptimalkan fungsi tubuh. Maka dari itu, perbedaan dalam kecakapan motorik ini menjadi dasar dan menjadi penyebab perbedaannya karakteristik pada individu. Lalu yang keempat adalah perbedaan latar belakang. Tentu kita juga sudah memahami dan juga sering kita alami. Perbedaan latar belakang yang menentukan satu karakteristik individu. Dan hal ini juga perbedaan latar belakang baik dalam sosial dan juga ekonomi ataupun ekonomi membuat seseorang itu memiliki sikap yang berbeda-beda atau karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang kelima yaitu perbedaan dalam bakat ataupun minat tadi itu. Lalu yang keenam yaitu adalah perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan dalam kesiapan belajar itu juga menentukan terhadap dan juga menjadi penyebab terhadap perbedaannya karakteristik pada individu. Sebab tidak semua individu menyadari terhadap suatu hikmah. Tidak semua individu dapat mengerti dan siap terhadap apa yang dia lalui, apa yang dia hadapi. Maka di sini menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam terbentuknya karakteristik individu. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri individu normal dan juga individu tidak normal. Individu normal yaitu adalah individu yang bersikap sewajarnya, seperti bagaimana pada umumnya, sehingga tidak ada perhatian lebih oleh masyarakat mengenai individu yang normal.
Namun masyarakat lebih memerhatikan terhadap individu yang tidak normal atau abnormal. Sebab perbedaannya sikap daripada umumnya. Adapun ciri-ciri individu normal yaitu adalah bertingkah laku menurut norma-norma sosial yang diakui. Yang kedua adalah mampu mengelola emosi. Dan yang ketiga mampu mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Yang keempat yaitu adalah mengatasi kebiasaan sosial. Yang kelima adalah dapat mengenali resiko dan dari setiap perbuatan. Kemampuan tersebut digunakan menentukan tingkah lakunya. Dan yang keenam yaitu adalah mampu menunda keinginan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang kesembilan mampu belajar dari pengalaman. Dan yang kedelapan yaitu adalah biasanya memiliki kegembiraan dalam bersikap. Lalu ada juga ciri-ciri individu yang tidak normal. Yang pertama adalah dihinggapi gangguan mental ataupun rasa cemas ataupun gundah ataupun lain perasaan-perasaan yang mengganggu terhadap jiwa. Yang kedua mempunyai kelainan atau abnormalitas pada mentalnya. Dan yang ketiga adalah selalu diliputi banyak konflik batin. Yang keempat adalah jiwanya miskin ataupun tidak stabil. Yang kelima yaitu adalah tidak punya perhatian pada lingkungan sekitar. Dan yang keenam adalah terpisah hidupnya dari masyarakat. Yang ketujuh yaitu adalah selalu merasa gelisah. Yang kedelapan mempunyai perasaan takut. Dan yang kesembilan yaitu biasanya mereka itu pun suka sakit-sakitan. Setelah kita memahami atau mengenal terhadap individu yang normal, individu yang tidak normal, dan mengetahui terhadap perbedaannya, maka kita akan membahas tentang individu ataupun pribadi yang utuh. Bagaimana sih individu yang memiliki sebagai pribadi yang utuh itu? Jadi yang dimaksud dengan pribadi yang utuh pada individu yaitu adalah bagaimana individu itu dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada diri sendiri. Dapat menimbang resiko yang akan dihadapi, dapat lebih memandang ke depan terhadap masa pendek. Adapun ciri-ciri individu yang utuh, yang pertama adalah mempunyai iman. Dan yang kedua adalah dapat memadukan antara pikiran dan rasional dan pikiran irasional. Sekian pembahasan saya mengenai konsep dasar pemahaman individu. Sebelum saya menutup pembahasan ini ataupun video ini, saya akan sedikit memberikan suatu kesimpulan daripada pembahasan tentang konsep dasar pemahaman individu. Yang pertama yaitu adalah mengenai pengertian individu. Jika kita membahas tentang individu, maka kita akan membahas suatu perbedaan. Dikutip dari Hamalik bahwasanya pengertian individu itu adalah tentang satu kesatuan yang setiap satunya itu memiliki perbedaan. Maka tidak ada satupun dari individu yang tidak memiliki ciri khas. Lalu yang kedua yaitu adalah mengenai perbedaan antara individu yang normal dan juga individu yang tidak normal. Terkadang individu ada yang bersikap normal, maka individu tersebut akan disebut sebagai individu yang normal. Individu yang tidak normal itu yaitu adalah dia atau seorang individu yang memiliki suatu kebiasaan ataupun sikap yang tidak seperti pada umumnya, seringkali berbeda daripada yang lain. Maka karena sikap berbedanya ini, masyarakat lebih memperhatikan, lebih memberikan perhatian lebih terhadap seorang individu yang abnormal ataupun tidak normal. Lalu yang ketiga yaitu adalah mengenai individu sebagai manusia yang utuh. Itu adalah dia atau manusia yang dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebaikan dari apa yang saya sampaikan, maka itu merupakan karunia dari Allah. Dan jika ada kesalahan dari kata ataupun pembahasan saya, maka itu karena sebab kekurangan dari diri saya sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.